Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuri Dalijatul Insanul Haq dengan nomor induk mahasiswa 12130304143. Di sini saya akan mengulas kembali apa yang telah disampaikan di pertemuan keempat mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Bapak Lutfi. Pertemuan keempat yaitu membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Negara kesatuan atau unitary state. Yang pertama, negara kesatuan bersifat vertikal. Manajemen model layaknya Inggris dan Jepang dianggap sebagai model yang lebih berpusat. Kedua negara tersebut menganut sistem kerajaan dan kekaisaran. Namun dalam pelaksanaan keduanya sudah menganut negara kesatuan. Nah, yang kedua, central representative model. Model ini dianggap berpusat tetapi sebagai representasi dari negara-negara lain. Di antara negara penganut model ini adalah Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang ketiga, unification model adalah model penyatuan atau integrasi seperti negara Belanda. Yang keempat, mixed model adalah bentuk campuran model yang dianut oleh negara Prancis. Karakter daripada negara kesatuan, yang pertama memiliki satu konstitusi yang berlaku. Tidak ada konstitusi dalam konstitusi yang diakui oleh negara. Yang kedua, satu pemerintah di tingkat pusat atau sentralistik memegang kendali lebih dominan terhadap pemerintah daerah. Yang ketiga, satu kewarganegaraan. Yang keempat, satuan pemerintah lokal atau daerah yang merupakan subsidi pemerintah pusat. Yang kelima, domisili pusat. Terus negara bagian atau federal state. Yang pertama, negara yang perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Yang kedua, keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Negara bagian memiliki heterogenitas yang sangat tinggi, begitu pula tingkat sentimen, kemudian sensitif yang berkaitan dengan ras dan sebagainya. Pemerintahan pusat atau serikat negaranya. Karakter daripada negara bagian, yang pertama, satu wilayah negara terbatas atas negara-negara bagian seperti Amerika Serikat. Yang kedua, kedaulatan yang ganda. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintah daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Kewenangan bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan dan kebutuhan kerjasama yang sangat minimal. Federal atau negara bagian ini memiliki dominasi yang kuat. Analisis tentang tipe dan bentuk susunan negara adalah negara kesatuan adalah sentralistik, di mana segala wewenang dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat dalam mengatur urusan kenegaraan berdasarkan aspirasi rakyat negara itu sendiri. Sedangkan negara bagian adalah desentralistik, di mana segala wewenang atau pengaturan bersifat dana ataupun pemberdayaan dialihkan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Kedua bentuk negara ini saling mendominasi antara pemerintah yang satu dengan yang lainnya secara berlawanan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan untuk review materi dari pertemuan keempat. Dilanjut mengenai pembahasan makalah yang saya buat dari kelompok 7, yaitu mengenai demokrasi. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintah di mana kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Adapun secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kraten yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Demokrasi dapat diartikan rakyat berkuasa atau government of rule by the people. Dengan kata lain, demokrasi berarti pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintah yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sejarah singkat demokrasi di dunia. Gagasan demokrasi sebagai sistem pemerintah berasal dari kebudayaan Yunani. Dengan sistem tersebut, rakyat akan terlibat langsung dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan keberlangsungan sebuah negara. Dalam buku berjudul Truth of Democracy yang ditulis oleh Walter A., terdapat sejarah pergolakan demokrasi yang terjadi di Amerika Serikat pada tahun 1829 hingga 1877. Jika Gramsci tertarik untuk membeli, bisa nanti saya kasih tahu ya. Jadi seluruh perkara kenegaraan harus dibicarakan langsung dengan rakyatnya. Demokrasi murni atau demokrasi langsung adalah sistem yang disusun di zaman tersebut. Ribuan tahun kemudian, pada abad ke-6 sebelum Masehi, bentuk pemerintahan yang relatif demokrasi di negara bagian-bagian Athena oleh Callisthenes pada 508 sebelum Masehi. Untuk selanjutnya, perkembangan demokrasi. Perkembangan mengenai demokrasi sendiri terbagi ke dalam beberapa masa, yaitu yang pertama, demokrasi pada zaman Yunani kuno. Yang kedua, demokrasi pada era modern. Demokrasi di Eropa. Demokrasi pada abad ke-20, demokrasi pasca Perang Dingin, demokrasi pada abad ke-21. Terus ada demokrasi di negara non-demokrasi. Pemerintah non-demokratis adalah pemerintah di mana rakyat sama sekali tidak dilibatkan dalam proses politik dan keputusan-keputusan dibuat dan berpusat pada pemerintah pusat atau sentralisasi. Pemerintah mempunyai kekuasaan yang mutlak atas warga negara dan tidak seorang pun mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam pemilu, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya. Dalam sistem ini, pemerintah sangat mendominasi segala aspek kehidupan rakyat. Adapun pemerintah yang tidak demokratis dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, otoritarianisme. Yang kedua, totalitarianisme. Dan yang ketiga, kediktatoran. Untuk selanjutnya, demokrasi di Indonesia. Indonesia merupakan negara demokrasi sejak awal berdirinya tanggal 17 Agustus 1945. Dalam proses kerjanya, Presiden bertanggung jawab kepada MPR. MPR merupakan badan yang dipilih oleh rakyat. Dalam hal ini berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, karena pemimpinnya dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Pada tahun 1956 diadakan pemilu untuk pertama kali di Indonesia. Demokrasi ini yaitu demokrasi Pancasila. Setelah usai demokrasi Pancasila ini dilanjutkan oleh masa pemerintahan Soeharto yang menyelaraskan demokrasi yang pertama, dan dilanjutkan demokrasi yang kedua pada tahun 2004. Indonesia berpotensi menjadi contoh negara demokrasi di kawasan Asia. Alasan Indonesia menjadi contoh negara demokrasi karena Indonesia telah menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan. Kedua, demokrasi parlementer. Yang ketiga, demokrasi terpimpin. Demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Terjadinya pemberontakan G30 SPKI merupakan titik kulminasi dari pertarungan atau tarik tambang politik antara Soekarno Angkatan Darat, era baru pemerintahan antara tahun 1965 sampai 1986.
Ketika Soeharto menjadi pejabat Presiden Republik Indonesia, kemudian dikenal sebagai Orde Baru, kekuasaan lembaga kepresidenan dikatakan sangat besar. Soeharto mampu mengontrol rekrutmen politik, memiliki sumber daya keuangan yang tidak terbatas dengan melalui budgetary proses yang ketat, yang tidak memungkinkan DPR mengontrolnya. Di samping itu, ternyata memiliki sejumlah legalitas yang dimiliki siapapun seperti Super Semar, Mandataris MPR, Bapak Pembangunan, serta tertinggi ABRI. Ada tokoh-tokohnya. Yang pertama Insinyur Soekarno, kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Sultan Syahrir, yang keempat itu Joko Suyanto. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai apa yang telah dibuat oleh kelompok saya, yaitu kelompok 7, mengenai demokrasi. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah-salah kata ataupun perbuatan, karena serendah-rendahnya manusia dalam meminta maaf, dan hasil dari meminta maaf adalah dimaafkan. Moto hidup saya, yakin usaha sampai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.